Shalom, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, semua sehat ya? Sehat. Oke, hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita belajar tentang kasih, kesetiaan, dan keadilan. Namun sebelumnya Ibu akan cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Oh, Paulinus tidak hadir ya? Dia sakit kah? Ibu sakit. Oke, baik. Ya, jadi satu orang saja yang tidak hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita akan berdoa dulu dan menyanyi. Yang bertugas hari ini siapa? Samina. Oke, silakan Samina. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita di hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga dari rumah sampai tiba di sekolah. Sekarang kami akan mulai dengan pembelajaran kami di hari ini. Tuhan Yesus mau berkati Ibu yang sebentar mau menyampaikan materi-materi kepada kami, dan kami bisa mendengar dan mengerti supaya kami bisa presentasi sebentar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang aku dan sesamaku. Hari ini kita akan belajar tentang kasih, kesetiaan, dan keadilan. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu kan? Masih. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita bergaul dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dan landasan dalam pergaulan kita adalah kasih. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang kasih, kesetiaan, dan keadilan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menguraikan definisi kasih, kesetiaan, dan keadilan secara umum. Yang kedua, menjelaskan makna kesetiaan, keadilan, dan kasih seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang ketiga, kalian mengorganisir atau mencari ciri-ciri dan bentuk-bentuk pelaksanaan kasih, kesetiaan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, mencermati penerapan prinsip-prinsip setia, adil, dan kasih dari kisah keteladanan tokoh-tokoh Alkitab. Untuk prinsip setia, tokoh yang paling setia yang bisa kita pelajari adalah tokoh Yusuf. Ya. Kemudian untuk adil, tokoh yang paling terkenal dengan hikmatnya, Raja Salomo, betul. Kemudian kasih, untuk kasih kita belajar dari kasih Tuhan Yesus. Nanti kalian akan mencari di Alkitab yang menyatakan atau menunjukkan tentang kasih-kasih Allah dalam kehidupan kita manusia. Tujuan pembelajaran yang berikut adalah setelah kalian belajar hal ini, kalian mampu mengakui bahwa Allah adalah setia, adil, dan kasih. Dan yang berikut, merencanakan penerapan prinsip setia, adil, dan kasih dalam berinteraksi dengan siapa saja. Ya, sebelumnya kita akan nonton sebuah video dulu yang bisa kalian pelajari dari video itu. Silahkan disimak videonya.
Oke, kita tadi sudah menonton film dan pasti film yang tadi sudah kalian tonton menarik ya. Ada yang sempat menangis nonton film tadi? Ada. Ya, pasti kalian teringat dengan kehidupan kalian sendiri. Nah, kalau bicara tentang kasih, kesetiaan dan keadilan, kita sudah sering mendengar hal ini ya. Kasih, kesetiaan dan keadilan. Kita sering dengar, tapi bagaimana pelaksanaannya? Apakah kita hanya sekedar dengar? Pelaksanaannya seperti apa? Lalu bentuk-bentuk pelaksanaannya seperti apa? Ciri-ciri orang yang melaksanakan kasih, kesetiaan dan keadilan itu seperti apa? Nah, hari ini kita akan mempelajari hal itu lewat pembelajaran yang akan kita lewati hari ini. Kita hari ini akan belajar dengan model dan metode pembelajaran kooperatif dan jigsaw. Ya, sebentar kalian akan mendiskusikan tentang materi hari ini, kasih, kesetiaan dan keadilan. Kalian akan dibagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok, kelompok 1 nanti akan membahas tentang kasih. Kemudian kelompok kedua mendiskusikan tentang kesetiaan, dan kelompok ketiga akan mendiskusikan tentang keadilan. Setelah kalian mendiskusikan bagian itu, maka kalian akan membuat mading dari hasil diskusi kalian tentang kasih, kesetiaan, dan keadilan. Selamat bekerja. Kelompok 1 membahas tentang kasih. Silakan ambil kertasnya. Kelompok 2 membahas tentang kesetiaan, dan kelompok ketiga membahas tentang keadilan. Silakan kerjakan. Waktunya 40 menit dari sekarang. Oke, baik, selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kasih. Sebelum itu perkenalkan dengan saya sendiri, Dr. Saminawanma. Perkenalkan, nama saya Nino Sagyai. Oke, kita masuk ke pengertian kasih. Di sini kasih dia menjelaskan bagaimana cara kita mengasihi seseorang dengan maksud sayang. Di sini kasih ditekankan secara praktis bahwa kasih itu menunjukkan kekuatan yang tulus. Dan di sini kasih kita bisa menyayangi seseorang seperti keluarga, teman, dan dimanapun ada. Jadi kasih itu menjadikan kita bahwa kita harus mengasihi orang dengan baik dan benar, terutama mengasihi Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Nina. Baik, yang kedua adalah bentuk-bentuk pelaksanaan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kasih dalam bahasa Ibrani dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah agape, yang kedua adalah storge, yang ketiga adalah philia dan eros. Jadi Tuhan itu tidak memandang siapa kita, Tuhan tidak membeda-bedakan
bukan kita dari suku mana atau ras mana, Tuhan, di mata Tuhan adalah kita bersatu dan bersama-sama. Jadi Surgi menjelaskan bahwa kasih dalam hubungan keluarga adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang orang tua kepada kakek dan kakak beradiknya. Jadi kasih sangat penting dalam hubungan keluarga dan akan menimbulkan kedamaian dalam keluarga tersebut. Baik, pengertian eros adalah kasih sayang seorang suami kepada istrinya secara berlebihan agar mereka dapat bahagia dan hidup dalam kasih Tuhan. Ciri-ciri kasih yang pertama yaitu kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau kita mempunyai kasih dalam diri kita, kita tidak cemburu kepada teman atau suatu hubungan dalam keluarga maupun pasangan. Ya, selanjutnya yang kedua, kasih itu tidak sombong. Kalau kita mempunyai kasih dalam diri kita pasti kita menghargai orang lain dan kita tidak sombong, kita tidak tinggikan diri. Oke, lanjut. Yang ketiga, kasih itu murah hati. Jadi kalau kita murah hati pasti kita punya banyak teman. Terus guru-guru juga pasti suka karena kita baik atau murah hati atau tidak punya kasih di dalam diri kita. Yang keempat, kasih itu tidak pemarah. Kasih itu kalau kita mempunyai kasih dalam diri kita pasti kita tidak marah kalau teman kita ada buat kesalahan kepada kita, pasti kita tidak marah dan kita akan memaafkannya. Oke, lanjut. Yang kelima, kasih itu sabar. Pasti segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan buru-buru, pasti kita ada melakukan kesalahan. Kalau kita sabar, pasti semua berjalan dengan lancar. Oke, lanjut. Yang ke-6, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mempunyai kasih dalam diri kita, pasti kita saling memaafkan dan kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kita akan saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Selanjutnya yang ketujuh, kasih itu tidak tinggikan diri atau tidak memegahkan diri di depan orang lain atau di depan teman-teman. Kayak macam saya punya barang yang mewah, tidak pamer-pamer begitu. Jadi kalau punya barang yang mewah tidak usah kan, ada satu beli iPhone, harus pamer gitu. Berarti itu kayak sombong, kayak tinggikan diri, seperti yang dari tadi saya sudah jelaskan dua. Oke, kita masuk di poin terakhir, tokoh pelaksanaan kasih yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, itulah hasil dari presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi Ibu Guru serta teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk dalam poin pertama, yaitu pengertian kesetiaan. Jadi kalau menurut kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita setia dalam sebuah hubungan, walaupun keluarga maupun sahabat, teman, dan juga kita setia dalam pelayanan seperti di gereja maupun di sekolah, dan juga setia kepada orang lain. Poin yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan itu seperti dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Contoh seperti seorang pendeta, ketika dia setia kepada Tuhan, dia akan melayani kemanapun
Dan kapanpun ketika dia dicaci maki maupun dia dilempari, dia tetap setia melayani Tuhan. Baik, kita akan masuk pada poin yang berikutnya, yaitu ciri-ciri kesetiaannya, yaitu peduli akan orang lain. Ketika seorang yang memiliki kesetiaan di dalam dirinya, dia akan mempedulikan orang lain tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun golongan yang ada di sekitarnya. Tokoh Alkitab yang patut kita teladani yaitu Yusuf. Karena ketika dia di dalam penjara juga, dia tetap setia, dan juga dia setia kepada Tuhan walaupun saudara-saudaranya menjualnya, tetapi dia tetap setia karena dia selalu mengikuti Yesus. Sekian presentasi dari kami. Shalom, selamat pagi. Ini kata baik. Shalom, selamat pagi teman-teman serta ibu guru. Oke. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibahas oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas soal keadilan. Pengertian dari keadilan adalah dalam Kamus Besar Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak semena-mena. Keadilan adalah sifat yang adil bagi kehidupan. Dalam masyarakat, keadilan berhubungan dengan perbuatan atau kelakuan yang adil dan tidak berat sebelah. Yang kedua, ciri-ciri keadilan. Yang pertama, tidak berpihak kepada siapapun. Yang kedua, apabila berkata senantiasa jujur. Yang ketiga, memberikan hak kepada orang lain dengan adil. Yang keempat, berperilaku yang dilakukan bersifat tidak menyimpang dari ajaran agama. Yang kelima, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan keadaannya. Coba untuk berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghargai karya dari orang lain. Yang ketiga, menghargai setiap orang, tidak menghargai setiap orang. Yang keempat, tidak merampas milik orang lain. Yang kelima, memberikan bantuan langsung pada orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Yang keenam, membagikan barang atau materi yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkannya, dan lain sebagainya. Dan tokoh keadilan yang menjadi panutan kita adalah Raja Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Oke, itu saja yang tadi kami presentasikan. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan terima kasih. Waktu kami dikembalikan. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan. Kembali. Ya, terima kasih untuk presentasi 3 kelompok yang tadi. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi hari ini yang bisa kita ambil pelajaran tentang kasih, kesetiaan, dan keadilan adalah yang pertama, ternyata panutan yang paling luar biasa yang bisa kita pelajari tentang kasih adalah Tuhan Yesus. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus membuat kita belajar bagaimana cara kita mengasihi orang lain, tidak membeda-bedakan, dan menerima orang lain apapun keadaannya. Lalu tentang kesetiaan, tokoh siapa yang bisa kita pelajari tentang kesetiaan? Yusuf. Kita lihat bagaimana kisah hidupnya Yusuf. Iya, dia setia kepada Tuhan apapun keadaan yang dia alami. Apakah dia dalam keadaan yang menyenangkan, berada di atas ketika dia menjadi pejabat, ataupun ketika dia menjadi orang yang tidak dianggap, ketika dia menjadi seorang tahanan sekalipun, ia tetap setia. Jadi kita belajar dari kisah
Yusuf. Lalu tokoh yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah siapa? Raja Salomo. Raja Salomo. Kita belajar tentang keadilan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Bagaimana kita lihat tadi dalam 1 Raja-Raja pasal 3 menceritakan tentang 2 orang perempuan, 2 orang wanita yang memiliki anak, yang satu anaknya sudah meninggal dan yang satu anaknya masih hidup, tapi dua-duanya mengaku bahwa itu anak mereka. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo, sehingga ia dapat membuat keputusan yang tepat dalam situasi dan kondisi yang genting seperti itu. Kita belajar dari Raja Salomo, bagaimana kita mengambil keputusan, mengambil sikap dalam situasi-situasi genting yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk tugas berikut, masing-masing kelompok akan membuat film pendek 10 menit saja tentang pelaksanaan kasih, kesetiaan, dan keadilan. Jadi kelompok 1 membuat film pendek pelaksanaan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Bisa. Kelompok 2 membuat film pendek tentang pelaksanaan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, 10 menit saja. Lalu kelompok 3 membuat film pendek tentang pelaksanaan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, 10 menit saja filmnya ya, durasinya. Itu tugas dikumpulkan, kirim ke ibu secara pribadi ya, supaya nanti ibu bisa upload di media sosial dan bisa menjadi satu kebanggaan dari kalian, karena itu menjadi hasil karya dari kalian, hasil belajar. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini dan tugas hari ini? Sudah jelas ya? Iya. Baik, kita akan akhiri pelajaran hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembelajaran yang berbeda, dengan materi yang berbeda, tentu saja dengan semangat yang sama. Oke, kita akan berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Siapa yang bertugas hari ini? Mari silakan Daud. Tuhan, Bapa kami yang berada di surga, terima kasih dan atas permintaan-Mu dari pagi hingga saat ini kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami hingga selesai. Itu bukan karena kehebatan kami, tapi itu karena kasih dan permintaan Tuhan. Tuhan Yesus yang doa kami, haleluya, amin. Baik, kita akan ketemu lagi minggu depan dan silakan kembali ke kelas kalian masing-masing. Shalom. Shalom.